qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Majid. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sadaqallahul azim. Jangan sampai engkau ikuti, engkau tiru pribadi orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami, dan dia menjalani hidup mengikuti hawa nafsu kemana maunya. Wa kana amruhu furta, adalah perbuatan dan sikap hidup yang seperti itu furta, terlalu melampaui batas. Maha benar Allah yang maha agung. Tangguangku, inya-inya, bapak-bapak, kaum muslimin sidang jamaah Jumat, tamu Allah yang terhormat, serta saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Sejenak, mari kita tanggalkan dan kita campakkan segala atribut yang menempel pada diri kita, sembari untuk merenungkan sejenak betapa banyaknya hutang piutang kita yang belum pernah terbayar oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari berbagai macam nikmat dan karunia setiap hari dan setiap saat mengalir mengiringi proses hidup yang sedang kita lalui. Mudah-mudahan perasaan berhutang kepada Allah itu akan mudah melahirkan pribadi-pribadi yang pandai dan bijak dalam mensyukuri nikmat. Salawat dan salam tidak pernah lupa kita kirimkan agar disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bila kalimat-kalimat salawat itu bersahabat dengan hidup kita dan mudah keluar dari mulut kita sepanjang hidup, nanti diri kita, keluarga kita, anak-anak kita termasuk umat yang akan dimintakan syafaat oleh Rasul kepada Allah di akhirat kelak. Tanggungu bapak-bapak, inya-inya yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang terhormat. Dalam sebuah hadis terdapat nanti dalam kitab Jami' Al-Um wal Hikam juz 2 halaman 147. Apa kata Rasulullah? Al-insanu yazra'u biqawlihi wa amalihi al-hasanati was-sayyi'ati thumma yahsudu yawmal qiyamah ma zara'a. Faman zara'a khairan min qawlin wa aw amalin hasadal karamata, wa man zara'a syarran min qawlin aw amalin hasada gadan an-nadamata. Kata Nabi, manusia kita, maksudnya itu manusia itu
dalam menjalani hidup sampai datang panggilan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ubahnya seperti orang yang sedang menanam akan satu tanaman. Nanti apa yang ditanam itu akan kita tuai hasilnya. Tak ulangi, manusia itu dalam menjalani kehidupannya sampai menunggu panggilan datang yang pasti kita bertemu Allah di akhirat kelak. Tidak ubahnya seperti orang menanam akan satu tanaman. Apakah yang ditanam itu berbentuk perkataan 1, 2, 3, 4, 100 dari perkataan. Semua perkataan kita itu tidak ubahnya seperti orang yang menanam akan satu tanaman. Wa amalihi, begitu juga nanti kita dalam menjalani hidup, segala perbuatan yang kita kerjakan, berapa kali perbuatan kita kerjakan, pada hakikatnya tidak ubahnya menunggu panggilan datang. Kita sedang menanam dengan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan itu. Al-hasanati wa sayyiati. Boleh jadi yang kita tanam itu perkataan yang baik-baik atau perbuatan yang baik-baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja sekarang kita sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk ke relung hati kita ini bisikan-bisikan baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi perjalanan hidup kita sebelumnya mungkin saja ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, semua yang kita kerjakan itu tanaman sudah kita tanam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan contohnya di masjid kita ini, untuk kemakmuran masjid kita ini, sudah bertahun kita bagaimana mendorong masyarakat umat Islam bersama-sama kita membebaskan tanah. Ada di antara bapak yang telah ikut serta kita. Ketika kita ikut 10.000 rupiah saja, berarti kita sudah menanam akan satu tanaman. Baru 10.000. Bagaimana kalau 1 meter, 2 meter, 3 meter? Boleh jadi dahulu hidup kita susah, tetapi karena begitu mimpi-mimpi dari orang tua kita agar hidup kita lebih daripada hidupnya, ternyata bertemu sekarang. Kita sering berbuat baik, tapi kadang-kadang kita abai dengan orang tua kita yang telah menjadikan kita seperti ini. Kadang-kadang terbayang oleh kita keadaan orang tua kita dulu, tidak terbayang oleh kita jadi orang seperti ini sekarang. Tatkala dapat, boleh jadi kita orang saleh, orang taat, banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Pertanyaannya, kebahagiaan daripada kebaikan itu, adakah kita khususkan untuk orang tua kita? Ada. Berarti kita sedang menanam akan satu kebaikan. Begitu pula sebaliknya, andai kata masa lampau kita, atau sekarang, atau baru kemarin barangkali, kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat dosa, kita pernah berbuat maksiat. Banyak kezaliman yang telah kita kerjakan karena kealpaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan mulut kita sudah banyak orang terhadiri. Mungkin dengan ujung tunjuk dan ilmu kita sudah banyak yang kita langgar. Biarlah kita saja yang sahih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sadari bahwasanya manusia menjalani hidup itu tidak ubahnya seperti orang yang menanam akan satu tanaman. Jangankan lagi berinfak
1 meter tanah. Kata Nabi, man bana, siapa yang bangun perbuatan maksiat, kebijakan yang merusak orang lain, itu sudah tersimpan sebagai tanaman kita di akhirat kelak. Termasuk perbuatan buruk, dosa dan maksiat yang kadang-kadang dengan bangga kita kerjakan. Menurut ahli sufi, sudah tersimpan di suatu tempat namanya Illiyin. Illiyin itu, kalau kita bolak-balik kajian-kajian orang suci, suatu tempat penyimpanan amal terletak di samping arsy Allah. Maka catatan itu sudah rapi dan tak bisa berubah lagi. Boleh jadi kita mengingat masa lampau kita sudah sangat jelas. Masa lampau kita sudah banyak berbuat dosa. Tanpa kita sadari, sudah banyak kita berbuat dosa. Ingat, setiap kali kita berbuat, langsung catatan itu tersimpan di Illiyin. Tidak ada yang bisa merubah. Andai kata kita menyesal, kering air mata kita ini menyesal dari perbuatan kita di masa lampau, kelalaian kita di masa lampau, sampai kering air mata kita menangis mengingat dosa itu. Habis air mata itu, keluar air mata darah. Catatan amal itu tak bisa berubah. Kecuali 2 yang bisa berubah dalam kajian orang-orang sufi. Yang pertama, catatan yang sudah tercatat itu tidak akan bisa berubah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang engkau kerjakan, engkau akan menerima balasannya. Kalau jambang nambah utang, tak kejambing nambah bayar. Kalau jambing nambah utang, tak kejambang nambah bayar. Tangan macam jam bau menikuan, tangan menasihat, tangan merapatkan. Jemaah yang memuliakan Allah SWT, hanya 2 yang bisa merubah catatan-catatan amal kita di masa lampau itu. 2 cuma yang bisa merubah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita mau taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu yang bisa merubah catatan amal yang sudah ada di Illiyin itu. Tidak bisa merubahnya kecuali Allah dan taubatan nasuha. Oleh sebab itu kata Nabi SAW, engkau menjalani hidup menjelang tiba ajal, pasti datang itu. Kenapa? Sudah banyak peringatannya kepada kita. Dahulu kita orang gagah, sekarang tak gagah lagi. Dahulu kita orang berkuasa, sekarang tak disapa orang lagi. Dahulu kita bisa menepuk dada, sekarang tak satu pun orang yang melengong kepada kita. Berarti sudah banyak peringatan kepada kita. Pertanda bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Catatan yang kita kerjakan masa lampau sudah tercatat di Illiyin. Hanya 2 yang bisa merubah, Allah dan taubatan nasuha. Tsumma yahsudu yaumal qiyamah, dan engkau nanti akan memetik hasil dari apa yang kita tanam sepanjang hidup kita. Kadang-kadang dalam sehari itu 10 kali kita berbuat dosa. Dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa kebijakan, dosa telunjuk kita berulang-ulang. Dosa itu dan kita berjalan di muka bumi dengan gagahnya sambil membawa dosa-dosa yang kita kerjakan. Padahal tidak satu pun air yang tetes dari dedaunan dunia ini yang lupa Allah mencatatkan. Air itu adalah perbuatan baik yang kita kerjakan. Dan tidak satu pun debu yang diterbangkan oleh angin di padang Sahara, 1.000 saja, tidak akan lupa Allah mencatatkan. Tsumma yahsudu yaumal qiyamah, engkau akan memetik hasilnya dari apa yang engkau tanam selagi hidup di dunia ini. Faman zara'a khairan, maka barang siapa penghujung hidupnya itu ada menanam kebaikan-kebaikan, apalagi ikut membangun masjid, mengurus masjid. Faman zara'a khairan, siapa yang menutup usianya itu ketika dia senang berbuat baik, min qaulin aw fi'lin, apakah itu berbentuk perkataan atau perbuatan, hasadal karamata, pasti dia akan mendapat kemuliaan di akhirat kelak, lebih dimuliakan oleh Allah dalam surga ketimbang mulianya para malaikat. Sebaliknya, waman zara'a syarran,
Siapa yang menutup usianya itu ketika terbiasa berbuat buruk, perkataan buruk, pikiran yang buruk, amal yang buruk, itu yang menutup usianya. Hasadan yakinlah dia juga akan menuai besok an-nadamata, penyesalan yang belum pernah dicoba oleh orang kemenyesal itu di dunia. Sehingga ada nanti ketika berisap itu melihat orang-orang banyak pelabur rentengan saudaraku, tapi takui satu atau dua orang lagi tiba di gilirannya, dia menyesal dengan perbuatan an-nadamata, luar biasa penyesalannya, sampai dia meminta kepada Allah SWT, ya Allah, aku tidak sanggup melihat orang-orang yang telah berjatuhan ke neraka. Perbuatanku lebih daripada kawan yang jatuh itu. Takut aku ya Allah. Izinkan ila dunia, ya Allah, balikkan hamba ke dunia agar beberapa hari berjanji aku akan mencontoh perbuatan orang-orang baik agar aku tidak menyesal seperti ini. Sayang, nanti sudah menjadi bubur. Ampun bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya dalam menjalani hidup itu sering-sering kita mengisap diri kita. Karena mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, rela tak rela, kita tak rela, tak siap kita. Yang ajal ketika datang tidak ada pandang bulu. Ketika itulah kita menyesal bahwa kita sudah menanam yang bagaimana ketika hidup kita. Makanya Allah SWT bilang, la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Hai kiranya manusia yang mungkin saja lalai selama ini, mulai dari sekarang kata Allah, jangan engkau ikuti, jangan engkau tiru, jangan engkau contoh lagi hati orang-orang yang telah dilalaikan oleh Allah untuk mengingatku kata Allah SWT. Wattaba'a hawahu, dan perjalanan hidupnya selalu mengikuti hawa nafsu, kemana selera gadangnya itu dan turisnya, nanti akan menyesal. Wa kana amruhu furta, pekerjaan dan sifat orang seperti itu terlalu melampaui batas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapat hidayah, selalu berjalan di atas jalan yang terbaik Allah SWT. Allahumma jama'na ma'a ahlina fi jannatika jannatil firdaus. Ya Allah, sejak tersalah kita berdoa, ya Allah, kumpulkan aku kembali ya Allah bersama keluargaku yang sangat aku cintai dalam surga firdaus. Faqtabi'u ya ulil absar la'allana minal muflihin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun al mu'minuna taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira la yaghfiru dzunub illa anta antal ghafurur rahim. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa min kulli ma'siyatin saghiratin aw kabirah
وقول أو فعل سر أو جهل عمدا أو سهوا ليلا أو نهارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.